Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita sudah ada di segmen terakhir, dialog khas Lunch Talk siang ini. Kita masih terhubung dengan Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional atau BNN, Irjen Pol Purnawirawan Arman Depari, dan juga sosiolog dari Universitas Indonesia, Imam Prasojo. Pak Arman dan juga Pak Imam, kita di segmen terakhir, saya akan berikan kesempatan kepada masing-masing dengan pertanyaan yang sama sebagai kesimpulan apa yang kemudian harus dilakukan semua pihak, baik untuk membentengi diri atau mungkin dari sisi penanganan agar lebih maksimal, baik itu untuk pengedar maupun juga cukong ini yang tadi disampaikan oleh Pak Imam. Saya berikan kesempatan ke Pak Arman terlebih dahulu. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Saya tadi mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Imam. Beliau menekankan dari segi pemberantasan yang tadi disampaikan bagaimana kita harus melakukan penindakan, meminjam atau membandingkan dengan Densus 88. Nah, kebetulan saya juga mantan Densus 88, saya mengerti betul itu, Pak. Tetapi ada perbedaan untuk menangani narkoba ini dengan teroris. Nah, kita tidak boleh membuat istilah pemberantasan dalam hal penyelesaian narkoba ini. Yang ada adalah penanggulangan. Karena penanggulangan itu mencakup 3 hal. Yang pertama itu adalah pencegahannya, Pak. Nah, itu tadi yang disebut, bagaimana pencegahan ini kita lakukan, mengurangi demand. Jangan ada lagi pecandu di tengah masyarakat. Jangan ada lagi permintaan, jangan lagi ada pengguna-pengguna. Nah, kalau ini tetap ada, masyarakatnya tetap meminta, maka supply akan terus berjalan. Nah, artinya kita harus mereduksi demand ini. Itu yang kita sebut dengan demand reduction. Kemudian kalau pencegahan itu tidak berlaku atau tidak berhasil, maka kita meningkat kepada pemberantasannya, Pak. Nah, itulah yang kita lakukan. Salah satu tadi Pak Imam sebut, menggunakan cara-cara yang dilakukan oleh satuan yang lain. Tetapi di pemberantasan narkotika juga sangat berbeda, seperti yang saya sampaikan tadi. Kita harus melakukan segala daya upaya, tetapi juga mereka-mereka yang menggunakan sebagai pecandu, sekalipun itu bisa dikategorikan melanggar undang-undang, tidak juga semuanya harus kita bawa ke peradilan. Yang jelas, penegakan hukum itu harus kita lakukan dalam rangka menghentikan supply. Ya, mencari, menemukan, menyita, menangkap, memproses, membawa ke pengadilan. Dengan harapan tidak tersedianya supply di tengah masyarakat. Maka ini biasanya kita sebut dengan demand reduction. Kemudian yang ketiga itu bagaimana kita harus menangani mereka yang sudah terpapar, yang sudah kecanduan. Mereka tidak bisa dibiarkan. Mereka ini adalah orang sakit. Mereka yang memerlukan pertolongan. Nah, ini kemudian kita bawa mereka ke pusat-pusat rehabilitasi. Dan jangan malu kalau ada keluarga saudaranya yang sudah terkena, bawalah mereka ke sana. Nah, ini yang kita sebut biasanya dengan harm reduction. Jadi mengurangi ketergantungan dan menyembuhkan mereka. Nah, tadi bagaimana kita harus mengatasi mereka-mereka yang sudah terkena ini. Sebenarnya Badan Narkotika Nasional dan pihak swasta itu sudah menyelenggarakan tempat-tempat rehabilitasi. Ada juga namanya IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor. Dan kalau mereka yang sudah kecanduan, yang sudah memakai, menyalahguna, apabila melaporkan ke tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, saya jamin itu tidak akan mendapatkan atau tidak melalui proses hukum. Mereka akan segera dikirim untuk dirawat. Dan satu lagi, untuk diketahui kita semua, bahwa tempat rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional sifatnya tidak dipungut biaya, gratis. Dan kami melindungi semua hak dan rahasia para pasien atau para penderita.
atau calon-calon Baik. presiden. Baik. Nah, sekarang sudah datang ke panti rehabilitasi untuk kita sembuhkan. Oke, baik. Artinya Terima kasih. mereduksi demand hingga penegakan hukum untuk menghentikan supply. Saya berikan kesempatan kepada Pak Imam untuk menanggapi sekaligus juga memberikan kesimpulan. Baik, supaya diskusi ini agak simpel difahami. Jadi saya membedakan antara jaringan supply ya dengan jaringan pengguna demand. Nah, jadi kalau menurut saya Pak Arman, jaringan supply, cukong, pengedar, tumpas, berantas. Nggak usah pakai kata-kata yang halus-halus di situ. Tetapi jaringan pengguna ini tanggulangi. Karena bisa saja ini orang adalah korban-korban. Jadi kalau itu ada orang yang mengguna, perlakukan seperti yang tadi Pak Arman katakan, tanggulangi. Karena ini bisa jadi orang-orang yang tidak berdosa, orang yang terjebak, dan kemudian perlu ada upaya-upaya yang lebih soft ya. Tapi kalau menurut saya Pak Arman, pengedar ini, cukong-cukong ini, kita tidak bisa dengan bahasa yang terlalu lemah lembut. Tumpas. Menurut saya itu Pak. Sama saja dengan teroris gitu. Kalau teroris menurut saya tumpas gitu kan. Tapi orang-orang yang direkrut itu ditanggulangi, ada upaya-upaya pendekatan soft ya. Jangan sampai dia itu terjebak ke dalam misalnya aksi-aksi pengeboman. Nah, kalau orang yang sudah jelas-jelas menjadi perakit ya, yang mendesain seluruh kekerasan-kekerasan seperti itu, saya kira tidak ada cara lain dengan cara yang lebih represif itu. Nah, yang kedua, pendekatan ini menurut saya harus dimulai dibangun dengan pendekatan yang sifatnya partisipatif dan holistik. Saya setuju dengan Pak Arman. Kalau ini kita jadikan sebuah barisan ya, yang melibatkan secara kuat jejaring orang tua, jejaring komunitas pendidik, komunitas agama, dengan berbahu-membahu dengan para petugas di BNN, dan kita melakukan upaya koordinasi rutin ya di semua wilayah. Nah, jadi BNN tidak sendirian, Pak. Jadi kami orang tua juga banyak sekali yang ingin berpartisipasi tapi tidak tahu bagaimana caranya. Lapor kemana kalau ada indikasi peredaran seperti itu. Dan bagaimana supaya cepat. Saya sendiri pernah melakukan upaya-upaya untuk melakukan penanggulangan ya di sebuah wilayah, Pak. Bagaimana caranya peredaran di situ itu tidak merajalela. Nah, untuk menumpas pengedar itu ternyata lama, Pak. Jadi malah pada saat terjadi itu sudah kabur, Pak. Nah, jadi ini perlu ada upaya-upaya yang rapid reaction, ya, respon yang cepat. Tidak terus harus ada anggaran dulu disusun. Karena saya curiga mau menumpas itu menyusun anggaran dulu, lama itu Pak, gitu loh. Jadi kan itu numpasnya yang terjadi di daerah proklamasi itu memerlukan 3 bulan itu Pak. Waktu itu dengan Pak Makbul itu. Ya, itu alasannya yaitu nyusun anggarannya lama, tapi begitu terjadi turun ke lapangan, digerebek, biangnya udah lari Pak. Itu yang terjadi gitu lah. Itu mungkin efisiensi di dalam rapid reaction ya, itu juga perlu menjadi salah satu evaluasi. Baik, diskusi kita siang hari ini tentunya sangat menarik Pak Imam dan juga Pak Arman, namun kita terbatas atau dibatasi oleh waktu karena program kita harus segera berakhir. Pak Imam dan juga Pak Arman, kita harapkan tentunya penanggulangan narkotika tentunya di masa pandemi COVID-19 ini juga bisa lebih maksimal sehingga penyalahgunaan narkotika juga tidak meningkat atau tidak kian meningkat di tengah pandemi COVID-19. Pak Arman dan juga Pak Imam, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Live. Terima kasih. Bertugas, selamat beraktivitas, tetap semangat. Masih Pak Arman, sampai ketemu Pak. Siapa Imam? Ya. Senang ketemu.